Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad waqfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika an siwaka. Amma ba'd. Jamaah Ibamit on Air, saudara-saudariku dimanapun Anda berada yang selalu mendapatkan hidayah dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah, pagi yang penuh berkah ini kita bisa berjumpa kembali dalam kajian kitab Irsadul Ibad ila Sabilir Rasyad. Namun sebelum kita lanjutkan pembahasan kita, mari semuanya untuk senantiasa bersalawat kepada Nabi dengan mengucap Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, dengan harapan rahmat Allah senantiasa menyertai kita dan senantiasa mendapatkan keberkahan fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudariku rahimakumullah, mari kita mulai kajian kitabnya. Yang punya kitabnya silahkan dibuka halaman 122. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa fi sahihil Bukhari lan iku dan terangake ing dalam kitab Sahih Bukhari. Wa qala lan ngendika sapa Ibnu Mas'ud, sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ngendika sinten Kanjeng Nabi alaihi salatu wasallam, innal mu'mina temen setuhune wong mukmin. Innal mu'mina temen setuhune wong mukmin iku yaro ningali sapa mukmin dunubahu ing dosane mukmin. Iku yaro ningali sapa mukmin dunubahu ing pira-pira min ka'annahu kaya temen setuhune mukmin iku qa'idun kang lungguh tahta jabalin ana ngesore gunung. Ya khofu halih wedi sapa mukmin ayako ayen to ngebrui apa jabal alaihi ing atase. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang itu kalau beriman maka dia akan melihat dosa-dosanya itu seperti halnya dia sedang duduk di bawah gunung yang suatu saat, yang sewaktu-waktu siap menjatuhi dirinya sendiri. Wong gila iman, orang itu kalau betul-betul beriman, kok dia melakukan sebuah dosa, maka ketakutannya itu seperti halnya Anda duduk, terus di atas Anda itu ada batu besar sebesar gunung yang sewaktu-waktu siap menindas Anda. Jadi ya khawatir terus. Makanya sesekali tiang niku kudu sapa gua. Jamaah Iwamit pernah tahu goa? Goa itu sebuah lubang besar yang ada di bawah tanah, di atasnya ada batu. Sesekali orang itu diajak ke goa.
Makanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menerima wahyu diangkat menjadi Rasul, menerima wahyu yang pertama berupa surat Al-Alaq itu ada di goa, di atasnya ada batu besar. Sesekali orang itu juga seperti itu, biar tahu bagaimana ya kalau sewaktu-waktu batu ini jatuh terus gimana, terus nasib kita gimana. Orang yang beriman akan senantiasa khawatir. Ya Allah, ini ki duit dosa ngene, duit dosa ngono. Iki wis di ngepura apa urung ya karo Allah? Aku ki wis tobat tenan apa urung? Itu sudah benar-benar bertaubat atau hanya sekedar mohon maaf, mohon ampun tapi nggak pernah taubat? Orang yang beriman pasti akan senantiasa khawatir dengan dosa yang pernah dia perbuat. Nah, semua orang itu pasti punya kesalahan, pasti punya dosa. Makanya khawatir itu tandanya orang yang beriman, khawatir atas segala dosanya. Sebaliknya, wa innal fajiro lan temen setuhune wong kang lacut, wong fajir, wong sing ngliwati batas wis kebangetan kebacut. Iku yaro ningali sapa fajir dunubahu ing pira-pira dosane fajir. Ningali kadubabin kaya dene laler. Maro kang lewat apa dubab ala anfihi ing atase pucuk irunge fajir. Fakola mongko ngucap sapa fajir bi kelawan dubab hakada. Eleh ada laler. Orang yang fajir, orang yang sudah kebangetan, keterlaluan, kenemenen. Wong maksiat kok kenemenen wis ra rumangsa dosa belas. Bendina nglakoni dosa nyantai wae. Ora tahu salat wis ra duwe beban belas. Wong gak tahu salat kaya ora duwe beban belas jenenge wong fajir. Wong fajir iku orang yang setiap saat bermaksiat tapi enjoy saja, itu namanya fajir. Kalau orang fajir, orang yang keterlaluan, kebangetan, kebacut, dia menilai dosanya itu seperti alat yang hanya sekedar hinggap di ujung hidungnya. Wis koyo nemplok, laler, mencok, terus bari miber meneh. Jadi koyo ndak patek penting ngono dosa iki koyo enak ndak dosa. Andak dosa gede. Andak ora salat Andak ora andak mik ngombe-ngombe Andak mik nggawa bojone wong Jadi menilai dosa iki koyo mik laler mencok ngono wian rumangsane. Koyo apa wae? Itu ciri-ciri orang fajir. Orang fajir itu wong sing wis kelewat batas. Kebacut cara wong Jawa. Wis kok kenemenen wis. Kenemenen. Maka orang yang beriman kalau dibanding dengan orang yang fajir ya jauh. Orang kok pernah melakukan dosa, dia masih sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali masih merasa khawatir. Kok piye yo, kok ngene. Berarti di hatinya masih ada yang namanya iman. Di hatinya masih ada yang namanya iman. Tapi kalau sholat aja enggak, tapi enjoy saja seolah-olah nggak pernah melakukan dosa, nggak pernah punya tanggung jawab. Di KTP-nya ngaku Islam. Kalau ada sholawatan, ikut sholawatan. Kalau ada selamatan, merok selamatan, tapi dikongkon sholat angel 17. Ora rumangsa salah, ora rumangsa dosa, ora rumangsa lakoni perkara sing kleru. Orang yang seperti itu namanya fasik. Jamaah Imamit on Air, saudara-saudariku rahimakumullah. Wa qala lan ngendika sapa Al-Fudail wali Fudail. Wa qala lan ngendika sapa Al-Fudail wali Fudail rahimahullah. Man utawi sapane wong
iku khafa wedi sapa man Allah ing Gusti Allah taala dalahu apa nuduhake ing man apa al khaufu wedi ala kulli khairin ing atase sekabehane kebagusan. Wali Fudal berkata, seseorang yang di dalam hatinya tertanam rasa takut kepada Allah, wong iku lek betul-betul wedi karo pangerane, maka ketakutan itu akan menunjukkan pada setiap kebaikan. Wong ning endi nggone kok isih duwe wedi karo pangeran, isih duwe wedi karo Allah, ning endi nggone mesti dituduh nih barang sing apik. Tapi kok ada orang yang sudah tidak takut kepada Allah, kemanapun pasti akan menemukan sesuatu yang buruk. Loh, uang iku kok isih duwe wedi karo Allah, berarti nyanti-nyanti isih oleh rahmati Allah, isih oleh pituduhe Allah, isih rumangsa dipengerani Allah. Tapi nek wis ning ngendi nggon ndak duwe wedi karo Allah, haleh ada raruh wonge, haleh ada tangga kuraruh, haleh ada kanca kuraruh. Dadi wis rumangsa ora duwe Allah, ora duwe Tuhan, ora duwe pangeran. Padahal esuk tasmuni la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah, Muhammad utusan Allah. Tasmuni ngono lho esuk. Padahal Allah itu maha mengetahui. Allah tidak ngantuk, Allah tidak tidur. La ta'khuduhu sinatun wala naum. Allah tidak ngantuk, tidak tidur. Allah pasti mengetahui seluruh gerak-gerik, seluruh apa yang kita kerjakan. Kalau seseorang masih merasa takut kepada Allah, maka pasti semua akan tertuju dengan kebaikan. Tapi kalau Tuhan saja sudah tidak ditakuti, lah ya wis piye meneh wong karo pangeran ae wis ora wedi, apa meneh kok karo manungsa. Karo pangeran ae wis ora duwe isin, apa meneh karo manungsa. Karo sing ngai urip wae wis ora duwe sungkan kok. Karo sing ngai mripat iso nyawang ae wis gak duwe sungkan. Karo sing ngai kuping iso ngrungokne saja sudah tidak punya malu. Dengan zat yang memberi rizki saja sudah tidak punya adab. Dengan Allah yang memberikan kaki bisa berjalan saja sudah tidak takut. Terus mau dapat kebaikan dari mana? Mau dapat kebaikan dari mana? Makanya Wali Fudal mengatakan, man khafallaha ta'ala dallahul khawfu ala kulli khair. Barang siapa yang masih punya rasa takut kepada Allah, maka ketakutannya itu akan menuntunnya menuju segala kebaikan. Jamaah Iwamit on Air, saudara-saudariku seiman seislam yang selalu mendapatkan hidayah dan kah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qala lan ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Uqbah bin Amir kepada sahabat Uqbah bin Amir. Pada waktu itu Uqbah di Amir diberikan wasiat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lama sa'alahu semangsane takon sapa Uqbah ing Kanjeng Nabi, ma iku apa an-najatu utawi selamat. Ketika Uqbah bin Amir bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, man najah? Wahai Rasulullah, perkara apa yang bisa menyelamatkan aku? Selamat dunia akhirat.
Gusti Kanjeng Rasul, perkara napa sing saged nyelametne kula donya akhirat iki perkara napa? Kala ngendika sapa Kanjeng Nabi alaihi salatu wasalam. Amlik alaika lisanak wabki ala khati'atik. Amlik jaga sira alaika ing atase awak ira lisanaka ing lisan ira. Pertama ubah nek awakmu pengen selamat dunia akhirat, ya jagalah lisanmu. Amlik alaika lisanak, kuasai lisanmu. Jogonen unimu. Podo-podo munine jogonen. Muniya perkara sing akeh manfaate. Podo-podo munine gainen zikir. Podo-podo munine gainen sholawat. Podo-podo rengeng-rengenge masak karo sholawat wong podo kok. Jangan sampai lisanmu justru menjerumuskanmu. Podo-podo munine unekno perkara sing bener senajan dirungokne ora penak. Ulil haq walau kana murran. Ucapkan kebenaran walaupun pahit. Wabki ala khati'atik. Wabki lan nangis sono sira ala khati'atika ing atase keluputan sira. Menangislah atas kesalahan. Uqbah bin Amir diwasiati oleh Rasulullah perkara yang menyelamatkan manusia dunia akhirat. Salah satunya ada dua perkara. Yang pertama, jaga lisanmu dan tangisi kesalahan-kesalahan. Tangisi kesalahan-kesalahanmu maksudnya bagaimana? Sesalilah apa yang menjadi kesalahanmu, jadikan guru pengalaman, jangan sampai engkau ulang lagi. Ojo pisan-pisan kesalahan hidup itu kita ulang lagi. Jangan sampai engkau jatuh pada lubang yang sama. Jangan sampai pengalaman jatuhnya dulu engkau ulangi lagi. Jadikan kesalahan itu sebuah pitutur, sebuah peringatan besar yang terus ada di hadapanmu. Saya contohkan, biyen usaha, krono gak tahu sedekah, akhirnya bangkrut. Jangan kau ulangi lagi seperti itu. Jadikan kesalahan itu sebuah tangisan. Apa maksudnya? Jadikan kesalahan itu peringatan yang selalu ada di depan matamu, yang membasahi pipimu, yang terus ada di depan wajahmu. Jangan kau ulangi lagi. Dulu ketika begini begitu, akhirnya terjerumus ke dalam sesuatu yang menghinakan. Jangan diulang lagi. Wahai Uqbah bin Amir, amlik alaika lisanak wabki ala khati'atik. Kuasai, kendalikan lisanmu, jaga lisanmu, dan tangisilah kesalahan-kesalahan. Jamaah Ivamid on Air, saudara-saudariku seiman setakwa, rahimakumullah. Wa qala lan ngendika sapa Kanjeng Nabi alaihi salatu wasalam, La yaliju ora bakal mlebu layat khulu ora bakal mlebu annara ing neraka. Sapa rajulun wong lanang yabki kang gelem nangis sapa rajul min khasyatillahi krana wedi siksane Allah. Hatta ya'uda hingga bali apa ala banu puan fi dzar'i ing dalem kapure pohon. Walayat stami ulan ora dadi kumpul apa hubarun bleduk fisabilillahi krono berjuang ne agamane Allah.
wa dukhanu jahannam lan pegone neraka jahannam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan pernah masuk neraka orang yang menangis karena takut kepada Allah. Orang kok pernah melakukan kesalahan, pernah melakukan kemaksiatan, pernah melakukan dosa, lalu dia bertaubat, sampai dia menangis mengeluarkan air mata, maka orang yang seperti ini la yadkhulun nar, tidak akan pernah masuk neraka. Kenapa kok seperti itu? Neraka itu besar. Neraka itu luas. Luasnya seluas langit dan bumi. Tapi ajaibnya, neraka itu tidak padam hanya disiram air lautan. Neraka tidak akan pernah padam ketika disiram dengan air satu kolam. Tapi ingat, neraka hanya bisa padam ketika disiram dengan tetesan air mata taubat. Besarnya neraka, luasnya neraka hanya bisa padam dengan tetesan air taubat. Jamaah yang selalu mendapatkan hidayah dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan. La yadkhulun nar rajulun baka min khasyatillah hatta ya'uda laban fidarai. Orang yang menangis karena takut kepada Allah, dia bertaubat. Taubatnya betul-betul taubat, bukan taubat yang taubat sambal. Maka akan selamat dari api neraka. Wa fi sahihaini lan iku ing dalem hadis sahih Bukhari Muslim. Annahu ing temen setuhune Kanjeng Nabi iku zakaro ngilingake sapa Kanjeng Nabi minasyabaati saking golongane wong pitu. Wong pitu iki sapa wae alazina rupane wong akeh yuzilluhum kang yupi ing alazina sapa Allahu Gusti Allah tahta zilli arsihi ana ngesore iyup arase Allah. Yauma la zilla ing dalem dina ora ana iyup-iyup iku maujud ila zilluhu angin iyup-iyupe Allah. Rasul sallallahu alaihi wasallam menuturkan, mengingatkan akan keutamaan 7 orang yang nanti di akhirat mendapatkan perlindungan dari arasnya Allah ketika hari di mana tidak ada satupun yang bisa melindungi. 7 orang ini siapa? Imamun adil. Yang pertama adalah pemimpin yang adil. Menjadi ketua, menjadi pemimpin, menjadi imam, itu tidak mudah. Karena harus dituntut adil, dan adil itu tidak harus sama. Adil itu belum tentu sama. Imam yang adil, ketua yang adil, pemimpin yang adil, raja yang adil, sultan yang adil, presiden yang adil, RT yang adil, DPR yang adil, yang mau menjadi pemimpin. Mereka yang bisa membawa rakyatnya, yang membawa bawahannya menuju ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, yang akan mendapatkan perlindungan, yang akan mendapatkan naungan oleh iyup-iyup. Wasyabun lan wong kang isih enom, nasya'a kang wus sregep sapa sabfa ibadatillahi ing dalem ibadah maring Allah. Wonge umur sak ngesore 40 tapi wis sregep ngibadah.
Syab itu artinya pemuda. Pemuda itu adalah orang yang umurnya di bawah 40 tahun. Karena 40 tahun, nama bahasa Arabnya sudah syekh. Syekh itu artinya orang tua. Syab artinya pemuda. Orang yang usianya di bawah 40 tahun. Tapi dia sudah rajin ibadah. Yang ketiga, warojulani lan wong lanang loro. Tahaba kang asih asian sapa rajul fillahi krono perintah Allah. Dua orang laki-laki, hubungan murid dan guru, santri dan kiai, santri dan ustadz, mereka saling mengasihi karena Allah. Mengasihi karena hubungan guru, saling bertukar ilmu, menimba ilmu. Dua laki-laki atau dua orang saling mencinta karena Allah. Bukan mencinta di sini hubungan nikah, bukan. Cinta di sini adalah hubungan sebuah thalabul ilmi maksudnya. Ada orang santri mencintai kiainya, karena mencintai kiainya sama dengan mencintai Rasulnya. Loh, kenapa saya berani bilang seorang santri yang mencintai kiainya sama dengan mencintai Rasulnya? Apa jamaah Ibamit on air lupa? Al-ulama warasatul anbiya. Ulama adalah ahli warisnya Nabi. Nabi mengajarkan ilmu kepada sahabat. Sahabat kepada muridnya namanya tabi'in. Tabi'in kepada muridnya namanya tabi'ut tabi'in. Sampai kepada alim, ulama, sampai pada kiai. Berarti orang mencintai ulama, orang mencintai kiai sama dengan mencintai Nabi. Disinilah kenapa seseorang yang mencintai karena Allah, karena ilmu yang dititipkan Allah kepadanya, menjadi ahli warisnya para nabi, mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena secara hakiki dia bukan mencintai si kiai itu, tapi mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, yang akan mendapatkan naungan dari Allah, warajulun lan wong lanang da'athu kang ngajak ing rajul sapa imraatun wong wadon data jamalin kang wayu, ngajak zina, faqala mongko ngucap sapa rajul inni akhafullah, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Ada seseorang yang diajak selingkuh, ada seseorang yang diajak zina, tapi dia berkata, aku takut kepada Allah. Jangan seperti itu. Orang yang seperti ini akan mendapatkan naungan. Dia betul-betul punya iman. Dia betul-betul mempertahankan kemuliaan imannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya warajulun lan wong lan tasodako kang sodakoh sapa rajul biyaminihi kelawan tangan tengene rajul fa akhfaha mongko deleake sapa rajul ing sodakoh dan simalihi saking wong kang ana kiwane rajul. Seseorang yang bersedekah, seseorang yang bersedekah tapi tidak ingin dipuji-puji, itu artinya. Maksud dari hadis warajulun tasaddaqa biyamini fa akhfaha an shimali, bukan kok berarti orang yang sedekah dengan tangan kanan, tangan kirinya enggak lihat. Bukan itu terjemahnya, maksudnya enggak seperti itu. Orang yang senantiasa bersedekah, mendermakan sebagian hartanya untuk perjuangan agama Allah, tapi tidak ingin dipuji-puji, tidak ingin namanya dikenal. Persis kaya jamaah Ibamit on air, bantu masjid kono, bantu pondok kono, wis gak sah disebut jenenge. Orang yang seperti inilah
yang nantinya mendapatkan naungan di hari kiamat dari naungan arasnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berikutnya warajulun lan wong lanang ta'ala kang hubungan apa qalbuhu kang selalu gumantung apa qalbuhu atine man bil masjidi kelawan masjid. Orang-orang yang selalu memikirkan masjid. Piye yo masjid ki amprih uripe, bagaimana masjid ini semakin maju, bagaimana masjid ini begini, bagaimana masjid ini bersih, bagaimana masjid ini begini begitu dan sebagainya. Hatinya ta'alluq bil masjid. Hatine iki memikirkan bagaimana hidup dan matinya masjid itu. Gitu loh. Gandrung ngambek masjid. Ada orang itu mompong ning masjid, mompong jamaah tapi nyapu ayo gak gelem. Masjide rusak bobrok ya ndak mikir. Masjide enek banyu apa ora, kena nggih wudu apa ora ya gak tahu mikir. Ngoten niku ya ada. Tapi giliran sholat jamaah ya mau mompong tapi ra patek mikir ngoten. Bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud rajulun ta'allaqa qalbuhu bil masjid adalah orang-orang yang hatinya terpaut untuk senantiasa memakmurkan masjid baik secara salat maupun fisik masjid itu sendiri. Jadi betul-betul diopeni zahir lan batine masjid. Warajulun lan wong lanang. Warajulun lan wong zakaro kang eling sapa rajul Allah ing Allah ai wa'idhi tegese siksa-siksane Allah kholian ing dalem wektu sepi fafadot mongko mililuh apa ainahu mripat lurune wong. Yang terakhir, orang yang akan mendapatkan naungan dari arasnya Allah adalah orang yang ketika sendiri, sunyi, sepi, tidak ada siapa-siapa, air matanya menetes karena ingat akan kesalahan-kesalahan dan takut akan siksanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Selungo dewe, ning kamar dewe sepi, kelingan nglakoni ngono, kelingan nglakoni ngene, nangis njaluk ngepuro tenggene Allah, tobat tenggene Allah, maka orang yang seperti inilah yang mendapatkan perlindungan naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah Ibamit on Air, saudara-saudariku dimanapun Anda berada, rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi hari ini kita bisa tambah ilmu bagaimana hati kita selalu merasa takut kepada Allah dimanapun kita berada. Ketika hati kita terus merasa diawasi Allah, maka kebaikan akan terus menyertai kita. Tapi ketika hati kita sudah merasa hidup bebas, maka keburukan akan terus menghampiri. Na'udzubillahi min dzalik. Jamaah, itu saja yang bisa saya sampaikan pagi hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga kita semuanya senantiasa diberikan hidayah ketakwaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.